Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa kita aturkan salawat beriring salam kepada panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kita yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mengenai tentang sesuatu yang harus kita jalankan di bulan puasa ini. Tinggal nanti malam insyaallah akan puasa. Dalam syariat puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa contoh. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa satu hari sebelum bulannya, atau beliau nisfu itu 14 hari. Contohnya itu yang diikuti oleh Muhammadiyah. Dan ada para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa seminggu sebelum bulan Ramadan. Jadi itu diikuti oleh orang-orang Jawa. Jadi berbeda pendapat. Jadi masalah bulan Ramadan itu dikatakan itu bulan. Kalau bahasa orang-orang Barat, bulan Ramadan dikatakan itu bulan, hari bulan. Kenapa? Karena setiap sore matahari itu akan duluan terbenam, baru bulan. Itu dikatakan hilal. Jadi bulan Ramadan ini tanda-tandanya itu ada hilalnya. Contohnya matahari terbenam itu seperti itulah cahayanya, nanti sore itu dikatakan hilal. Jika bahasa keren orang-orang Barat itu sunset. Itu pertanda awal bulan Ramadan. Dan menurut para logika, matahari hilal itu akan bertahan cuma 1 bulan. Jadi 1 bulan kita akan melaksanakan yaitu ibadah puasa. Makanya banyak lagu Ramadan adalah hari bulan Al-Quran, di mana bulan yang begitu indah sekali setahun akan muncul. Dan disitulah kitab suci yang paling suci yaitu Al-Quran akan turun. Jadi itulah keutamaan bulan puasa. Jadi di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berbanyak makan yang sehat. Jangan terlalu banyak, karena kita akan menahan diri kita di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah untuk menguatkan iman kita. Barang siapa yang kuat bertahan sampai kelak di Idul Fitri, dia berulang seperti masa kecilnya.
yaitu berulang saat waktu kecil, bagaikan bayi yang keluar dari rahim. Itulah seperti bersihnya kita terhalang dari dosa. Jadi puasa ini banyak yang mengartikan puasa ini kita di bahasa sasaknya dipejar, tidak dikasih makan. Tapi menurut para dokter beliau berkata lebih baik kita dianjurkan berpuasa. Kenapa? Biasanya ada orang sakit karena lemak. Biasanya orang sakit karena terlalu banyak isi. Maka dokter-dokter itu menganjurkan dirinya untuk berpuasa. Karena puasa akan membakar lemak kita. Dan juga puasa akan menurunkan berat badan kita. Jadi banyak yang sakit itu lebih banyak orang yang gemuk. Tapi itulah obatnya itu dari puasa. Jadi berbanyaklah kita harus berpuasa. Sebab puasalah yang membawa kita dalam kesehatan dan keafiatan. Banyakkan orang sakit itu di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan sedikit orang yang sakit. Kenapa? Karena dibakarlah lemak-lemaknya dan diturunkan berat badan. Tapi kita harus usahakan untuk banyak berpuasa. Ada dua orang atau dua golongan yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Contohnya usia dari baru keluar dari rahim sampai usia 5 tahun. Kalau 6 tahun ke atas itu harus diajarkan. Kalau 10 tahun ke atas kalau tidak mau boleh dikatakan dengan halus. Kalau 14 ke atas itu wajib berpuasa. Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua ada salah satu golongan yang tidak wajib sekali berpuasa, tapi dia tapi dia bisa tidak mengikuti bulan puasa. Contohnya orang tua dari 70 ke atas. Semakin dari 70 ke atas itu jarang sekarang. Kebanyakan batasnya itu sampai 60. Bahkan ada yang sampai 50. Dari usia 70 ke atas itu bisa tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Contohnya mengasih orang miskin makan. Contohnya kurang dari sekilo, itu pun sudah kenyang. Itu contohnya. Banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita, tapi susahnya banyak orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah. Mungkin cuma ini yang bisa saya akan sampaikan. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.